mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Tuhan, nobody goki hati, mo sakit, putih untuk lemargo doa di baikku. Tinggi juga dia toko tadi, bakalu bambe, ganggu mo haki, mo hako sakit, putih untuk lemargo doa di bersama roh hati.
abadi selalu bagi kita sekalian. Ya, sebelum kita mulai pada kita beberapa arahan untuk mungkin disampaikan. Pertama, persembahan kita hari ini untuk pelayanan paduan suara kantor. Ya. Punya program mau ke Jerman katanya. Udah ada uangnya. Di sana ada festival, ada konser ya di Jerman. Kalau udah ada uangnya mereka berangkat ke Jerman. Iwan, kau udah pernah ke Jerman kan? Nanti dia paduan suara Wan ya, antar ya ke Jerman. Kemudian yang kedua, sebenarnya kata kerja saya kok bari nih. Ya, tapi beberapa pendeta yang saya hubungi hari ini mereka melayani, mau tidak mau saya buat diulang tahun. Mungkin ini jalan Tuhan ya, supaya saya bisa mengkhotbah bapak saya kan begitu kan, dan semua kita ya. Oke, itu dulu kita akan beribadah pada hari ini. Kami akan berdoa sebelumnya. Beribadah kepada Tuhan, dan dalam ibadah ini nama Tuhan kuduskan kami layak menerima para musik, singer, musik, pengorban, kolekan dan semuanya itu yang kami mau bawakan dalam ibadah hari ini, khususnya Bapak yang ulang tahun hari ini sebagai bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa beribadah dan kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dan memuji Tuhan di tempat ini. Kita serahkan hati dan pikiran kita. Amin. Untuk menyambut ibadah kita bernyanyi dari buku ND nomor 149 ayat 1 sampai 4. Oh
berdiri. Yesus tonton ini, kau ujung di hataku, terbuang hati, dengan kosmos sehosaku, dengan umur mataki, Satyo Bersyukurlah kepada Tuhan, serahkanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ibadah ini dilakukan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di dalamnya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan buat segala penyertaan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami khusus Tuhan, ibadah saat ini kami mau bersyukur atas usia dari Om Pungdani Siagian yang saat ini berumur 87 tahun. Kami bersyukur Tuhan ketika Engkau memberikan berkat yang berkelimpahan atas orang tua kami ini. Dan biarlah Tuhan kami dapat bersukacita atas berkat yang Kau berikan kepada orang tua kami ini. Dan biarlah juga Tuhan ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Dan secara khusus firman yang akan ditaburkan pada pagi hari ini biarlah itu menjadi rema, menjadi kekuatan maupun juga penuntun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dan kami bersyukur juga buat ibadah ini dan juga jemaat yang hadir pada saat ini. Engkau urapi kami Tuhan. Engkau bukakan hati dan pikiran kami dan turunkanlah Roh Kudus-Mu, agar kiranya kami menerima berkat yang Tuhan akan berikan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan kami hanya berdoa di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Sambil tepuk tangan boleh. Ibu
kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita akan membaca responsori kita akan bacanya secara bersaut-sautan. Kita akan mulai dari Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Dari Musa, abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu sering tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti dari Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lesut dan layu. Sungguh kami harus ingat kerendahan kamu, dan karena kemarahan-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti itu. Masa muda kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembali ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka-cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kita bersama. Kiranya murah Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Mulia bagi Bapa. Bersama-sama dengan umat percaya di seluruh bumi, kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Cepat Bapak Ibu kami tampil kembali. Kita akan sampai kepada dosen Pak kepada Ibu Henti Sekjen Kampus. Mari kita berikan hati kita mau berbicara kepada Tuhan lewat doa yang akan kita naikkan kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih Bapa buat kasih Tuhan yang begitu dalam kehidupan kami sepanjang kami beristirahat, sehingga kami dibangunkan kembali dan kami boleh menghirup napas kehidupan yang begitu berharga dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan tiada batasnya dalam hidup kami. Dan kami di pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur kembali kepadamu Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan keluarga besar Opung Dani, khususnya buat Bapak kami Opung Dani Sekjen. Kami bersyukur dan sangat bersyukur Tuhan, Engkau izinkan kembali dia menikmati hari ini dengan umur 87 tahun. Ini merupakan anugerah yang tidak batasnya Kau berikan kepada Bapa kami Tuhan, untuk layak menyembah, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Karena umur yang begitu panjang itu merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa Tuhan Yesus. Engkau tambahkan dia dengan rasa sukacita, bersyukur dengan memberikan hatinya untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam masa hidupnya banyak kelemahan-kelemahan yang dia alami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kekuatan yang dari Engkau ada dalam kehidupannya. Lewat Roh Kudus mengalir, memberikan dia hikmat bijaksana di dalam menyikapi segala kehidupan yang ada di hadapannya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, dan terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Dan saat ini Tuhan, kami sebagai umat-umat-Mu, kami datang kembali kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersukacita, kami berglori untuk memuji Engkau pada saat ini Tuhan Yesus. Karena itulah rinduan kami Bapa, ketika kami masih diberi waktu kami boleh datang kepada-Mu, karena Engkau sungguh banyak mengasihi kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami beri hati kami pada saat ini untuk lebih lagi memuji Engkau. Dan sebentar kami juga akan mau mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, hati kami, pikiran kami hanya terfokus akan Engkau Tuhan. Jauhkan kami dari pikiran-pikiran tidak berkenan, yang tidak berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Bapa, buat hamba-hamba Tuhan, buat pelayan-pelayan Tuhan yang pada hari ini, yang melayani dimanapun mereka saat ini Tuhan Yesus. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu, dan mereka boleh melayani Engkau sebagai Raja dari segala raja. Dan sebagai umat-umat Tuhan boleh mempersiapkan juga hatinya untuk datang bersyukur kepada-Mu di hari ini, di hari yang diberkati oleh Engkau Bapa. Biar negara ini lebih lagi diberkati oleh Tuhan. Lawan negara kami Tuhan Yesus menjadi negara yang lebih lagi diberkati oleh Engkau. Juga daerah kami ini saat kami boleh ada di kota Medan ini Tuhan, Engkau juga berkati daerah Medan sekitarnya Tuhan Yesus. Biarlah semuanya juga dapat memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga Bapa berkati orang-orang yang saat ini juga tidak dapat beribadah Tuhan. Engkau tolong mereka Bapa, agar mereka tetap memberikan hatinya untuk datang kepada-Mu Tuhan, untuk menyerahkan diri kepada-Mu Tuhan Yesus. Dan setelah nanti kami ibadah ini Tuhan, kami mau bersukacita di dalam Engkau Bapa lewat perayaan ulang tahun dari Bapa kami Tuhan. Kami telah mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, di ruangan ini Tuhan Yesus. Biar Engkau berkuasa, biar Engkau berotoritas di ruangan ini, biarkan kami boleh berpegang teguh akan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, Bapak Pendeta Hotman. Biarlah Engkau Roh Kudus beri hikmat yang lebih dalam lagi
untuk dia boleh berkata-kata menyampaikan isi hatimu kepada kami. Karena kami rindu Tuhan, Engkau lebih lagi dimuliakan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, firman yang disampaikan boleh menguatkan kami, boleh menegur kami, dan boleh mengingatkan kami bahwa Engkau satu-satunya yang layak dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Biarlah ini semua kami naikkan kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ini saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Seperti yang diumumkan tadi, persembahan ini akan diberikan untuk pelayanan Medan Kantare Mayer. Terima
silakan dulu saudara-saudara. Bapa, kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau menyapa kami Tuhan dengan firman pada hari ini. Kami rindu firman Tuhan berbicara kepada kami. Biarlah Tuhan ketika kami memperdengarkan dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kami Tuhan boleh diberkati, khususnya Tuhan maupun dari sebagian yang hari ini Tuhan anugerahkan umur 87 tahun, semuanya karena anugerah Tuhan. Di tengah-tengah umat Tuhan beribadah di seluruh dunia, hari ini dia boleh bersuka cita untuk menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Dan kami hari ini boleh diberkati oleh kehadiran dan oleh ibadah pada hari ini. Biarlah kasih Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupannya dan kami semua. Berkati kami Tuhan yang beribadah pada hari ini. Kami berdoa dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita sekalian. Ya, saya pernah berbicara kepada salah seorang jemaat ketika saya melayani beribadah di depan pintu, kan sudah lihat ternyata salam. Tanya kepada dia, Inang, 3 tahun mau ketemu sama Ana. Dia bilang 90 tahun. 90 tahun masih datang ke gereja dengan tongkat. Satu lagi, sama dia tahu mau umur 20 tahun masih di gereja. Iya, saya penasaran kenapa masih ke gereja. Ya, masih di gereja ini. Bapak udah ngantri kan? Mamang nampak isi banyak guna nama dua. Kalau sado malam minggu doh. Enggak ada yang bisa kuperbuat, hanya beribadah kepada Tuhan. Musa di masa tuanya pun seperti itu. Ketika dia tidak mampu lagi berbuat apa-apa, dia hanya beribadah kepada Allah Yahweh. Dikatakan dalam bacaan Mazmur yang tadi kita baca bersama-sama. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanatkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkau Allah. Bagaimana orang yang sudah lansia, yang sudah tua, masih mau mengatakan Engkau adalah Allah dalam diriku. Dia orang terkenal, terpandang, orang kaya, punya sekretariat 3 dunia, 3 agama dunia mengakui keberadaannya. Tapi di masa tua yang kita mengatakan Engkau adalah Allah, menunjukkan dia tidak berdaya apa-apa sama sekali sebagai manusia yang Tuhan pilih, yang membawa bangsa Mesir, ya bangsa Israel dari Mesir ke tanah. Kalau melihat secara manusiawi, apakah dia mau meninggalkan Mesir? Dia sudah nyaman, aman. Tapi dia tahu Tuhan adil. Jangan engkau hanya memikirkan dirimu, Musa. Engkau boleh aman dan nyaman di negeri ini, bukan negerimu. Bangsamu di sini terbuka-buka. Engkau harus bawa bangsamu keluar dari Mesir ini. Secara manusiawi dia nggak mungkin dia tinggalkan itu. Aisyah Fir'aun, Mesir. Pengakuan dia, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanatkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkau adalah Allah. Artinya mulai dia ada lahir sampai dia tua, dia tetap mengakui keberadaan Allah Yahweh di dalam dirinya. Tidak ada Allah lain kecuali Allah yang telah membawa bangsanya dari Mesir ke tanah Kanaan. Bahkan dia bersaksi begini, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Artinya apa? Dia mengatakan dirinya tidak mempunyai makna apa-apa jika dia tidak menghadirkan Allah dalam dirinya. Seberapapun kekuasaanmu, jabatanmu, jika Allah tidak ada dalam dirimu, engkau tetap debu. Saya kan foto jemaat yang dulu banyak memperhatikan kami,
meninggal dunia. Namanya Pak Ahok atau Pak Junadita. Pak Dea sudah meninggal ya. Dia bilang kemarin, Pak Pendeta, kalau saya meninggal, Pak Pendeta Bapak katanya. Artinya saya mau lihat menguburkan dia. Dia kaya Lopez. Itu gereja banyak dia bangun. Sampai dia jual hartanya, kekayaannya, rumahnya hanya untuk bangun gereja. Dia kembali kepada ibu, betul? Dia kembali kepada ibu. Tapi dalam hidupnya, sebelum kami berpisah, dia katakan, saya tetap percaya kepada Allah. Yesus Kristus, dia adalah Juru Selamat, untuk kesaksian hidup. Saya katakan, Pak Juliani, tetap mempertahankan imanmu. Meski engkau ada di tempat tidur, engkau tetap pertahankan imanmu sampai Tuhan memanggilmu. Iya, Pak Pendeta. Bayangkan, orang Chinese, kalau kita dibawa ke kamarnya berdoa, tetapi kita dibicara oleh dia. Kan begitu. Ini orang mengatakan diri yang tidak ada apa-apa, Pendeta. Tidak ada. Kenapa Bapak mau jual hartamu untuk bangun gereja? Dia bilang, saya mau bangun rumah di surga. Karena ini juga akan kembali kepada debu. Dari debu kembali kepada debu. Musa pun berpikir sama. Kembalilah hai anak-anak manusia. Dikatakan sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, artinya waktu ini cepat berlalu. Jika kita tidak menghadirkan Allah dalam diri kita, maka hidup kita akan sia-sia belaka. Bahkan dikatakan engkau menyanyikan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang busuk dan layu. Artinya manusia tidak punya makna apa-apa jika dia tidak menghadirkan Allah Yesus Kristus di dalam dirinya. Segala hari-hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Dia tegur kita dengan sangat keras. Jangan habiskan hidupmu seperti keluh, tidak berguna, tidak bermakna. Hari-hari yang kita lalui sekian puluh tahun, ya, sampai di mana kita, garis kita di mana kita berdiri. Kan begitu. Nyatakan siapa dirimu, tapi pakai hikmat daripada Allah. Ya. Ketika kita tahu siapa diri kita, di mana kita berada diri kita, nyatakan dirimu pakai hikmat daripada Allah. Yesus mengajarkan para murid bagaimana mereka bisa menghargai hidup yang Tuhan berikan baginya. Nah, ketika dia mengatakan, jika engkau menjadi raja, siapa yang ada bisa pikir kananmu? Yesus tidak pernah berbicara tentang kuasa kepada para murid, tadi tentang apa arti hidup yang sesungguhnya kepada para murid. Dan begitu hanya beberapa tokoh-tokoh Alkitab, Abraham, ya, Yakub, Yosua, dan hari ini kita bicara mengenai Musa. Semuanya akan berlalu. Tapi dikatakan jika Allah ada di dalam diri kita, maka kita akan berharga di mata Tuhan. Kenapa? Saya akan kembali pada debu. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami tua 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, bagi bangsa Israel 70 tahun itu usia yang luar biasa. Selebihnya itu kebanggaan, ada sakit, penyakit. Jadi katanya sini sakit penyakit pun harus dijadi sebagai kebanggaan bagi diri kita. Kenapa 70 tahun? Tuhan berikan batas umur. Hukum Daniel 87 tahun. Tidak ada sakitnya, puji Tuhan. Ya, tidak ada pandangan, 87 tahun, masih fit, jalan malam, ya, pulang malam raja, jam 10, jam 11 masih naik mobil malam ke Kenopar sampai jam tengah 2. Oke saja. Kan begitu. Ada Pak. Kan 87 tahun. Ya. Nah,
Dia persembahkan anak sulungnya untuk Tuhan. Dulu Bapak nggak suka pendeta, ya. Tapi dia persembahkan anaknya untuk Tuhan. Meskipun berat hatinya, gua mau. Oh, harapan gua, rasa tenangku, meneruskan pikiranku, meneruskan usahaku, meneruskan keinginanku. Ternyata dia menjadi hamba Tuhan. Buyar pikirannya, buyar keinginannya. Mungkin kalau di pendeta aku mungkin Bapak nggak sekarang ini sehat ya. Kenapa? Udah kau serahkan anak sulung untukku, kupelihara hidupmu. Garaga Sehingga, hukum dari Sehingga. Namanya Garaga nama baptisnya, hukum dari nama kemudian. Hitunglah hari-harimu. Mari kita hitung hari-hari kita. Hidup kita 70 tahun. Dan jika kita kuat 80 tahun, 87 tahun dia kuat. Bagaimana kita menjalani hidup ini di usia 87 tahun? Ya, kalau saya dulu berpikir, cukuplah anak-anak menikah semua sama Tuhan panggillah yang begitu. Ternyata ya itu hanya impian kita. Yang bisa kita mendahului Tuhan. Bapak dulu seperti itu, cukuplah kalau nggak sudah simpan akan aku mau mati tahu mati. Tapi nggak mati-mati, tetap sehat. Kenapa? Mereka bilang kalau udah kawin sudah mau mati tahu, dah mati nggak apa-apa. Jangan besok dibilang itu jauh mini, kan? Banyak ingin bapak ini. Oke dong, Dani, iya ya, Opung masih sehat. Apa artinya cakap Opung ini si Dani kan berpikirlah dia, ya. Bapakmu lihat, mari kita menghitung hari-hari kita. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil. Kenapa? Dikatakan, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian rupa hingga kami beroleh hati yang sama. Dalam bahasa aslinya, menghitung hari-hari itu, bagaimana kita mempersiapkan diri kita, kelak Tuhan datang menjemput kita. Kalau Tuhan datang bersama-sama dengan kita, mari kita persiapkan diri kita menghadap Tuhan. Saudara, semua akan berlalu, kan begitu. Semua akan sirna, ya. Dan semua pada akhirnya akan berkesimpulan tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua akan berganti, musim akan berganti, tapi kasih Allah tetap abadi. Amin. Musim akan berganti, usia boleh berubah tahun ke tahun, tapi kasih Allah tetap abadi. Mulai Bapak perantau dari Thailand mereka ke depan ketika saya masih bawa sepeda, dibungkus ya, sampai ke depan, kasih Allah menyertai. Sampai hari ini sudah punya bermain, Allah tetap menyertai Bapak ini. Ya, musim boleh berganti, tapi kasih Allah tetap abadi, takkan pernah berubah sampai selama-lamanya. Dan kita tetap percaya Allah itu melindungi kita. Allah yang sama melindungi Musa, Allah yang sama juga melindungi kita sampai hari ini. Juga Allah yang sama melindungi bapakku Opung Dani Siagian sampai umur 87 tahun. Sampai rambut terpudak kan Tuhan izinkan terjadi sampai sini. Kan begitu. Jadi sudah banyak yang akan menghubungi, ya. Tanpa izin Tuhan, ini rambut tidak akan pernah terjadi. Karena kasih Allah tetap memelihara hidup kita. Kan begitu. Ya, sehingga pujian ini mungkin bisa menguatkan kita dan kita aminkan. Ya. Musim akan selalu berganti. Melalui paduan suara kan tadi. Akan selalu ber
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Jangan dulu bergerak, ya, tetap di sini. Saudara, lagu yang tadi mengingatkan kita bagaimana Allah tetap memelihara kehidupan kita. Tak seperti rambut uban pun akan jatuh kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Artinya apa? Kasih Allah itu tetap baik kalau kita mau mempercayai Dia. Ya, tidak ada Allah lain kecuali Allah Yahweh yang kita sembah. Dia Allah yang menyertai kita. Dia tidak akan biarkan setiap orang yang berseru kepadanya ditinggalkannya. Di tengah-tengah usia yang semakin hari semakin bertambah, Bapak di Siagian, Opung Dani Siagian, dan kita semuanya tetap memohon belas kasihan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi kita, anugerah Tuhan yang tetap menyertai perjalanan hidup kita. Mulai kita tidur, bangun tidur sampai kita tidur lagi, tetap kebaikan Tuhan menyertai kita. Nah, saudara-saudara, mari kita rasakan kebaikan Tuhan, kita saksikan kebaikan Tuhan. Ku saksikan kebaikan-Mu, Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api dalam
kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertailah aku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertailah aku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita di sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan memberkati pujian ini. Ya. Itu hal yang luar biasa bagi saya. Ya. Jadi sulit bagi saya ketika ada orang menurut saya khotbah untuk menolak sulit. Kenapa? Itu adalah karena anugerah Tuhan. Ya. Ketika diminta oleh berdua suara kami tadi untuk menjadi penasehat di tim ini, saya bingung, nyanyi nggak bisa. Ya, tapi diminta menjadi penasehat berdua suara. Ya nggak apa-apalah. Nah, mungkin Tuhan akan tidak melengkahikan begitu. Ya, jadilah berdua suara dan sudah beberapa kali kami tadi melakukan pelayanan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Tuhita sudah nama Tuhan saya. Bukan karena kuat kita bisa hadir bersakit. Menjalani hidup ini semua karena kebaikan Tuhan. Bapak pun begitu. Dan ada di Golgota. Ada di hasilnya waktu hidup tu Bapak, gue Bapak bandalin mulus satu sadar tu pikion. Manusia Bapak kalau duduk itu. Nah, belum tentu nanti aku kita sama seperti itu. Nomor berapa nomor kemarin? Nomor 5 nomor. Nomor 5. 80. 7 tahun beda dengan Bapak. Ya. Ada teman-teman kami 90 berapa? 90 tahun ya, teman-teman Pak ya. 97 tahun. Masih bisa jalan-jalan. Ya. Mari kita bersama-sama mensyukuri ya apa yang telah Tuhan berikan bagi kita, kebaikan Tuhan kita syukuri. Kita hari ini karena kebaikan Tuhan, lebih dari itu tidak. Seperti lagu ini. Lagu menunggu-nunggu kita, menunggu-nunggu Bapak, menunggu kehidupan kita di perjalanan Yesus di Joloku. Harap kita mengendek. Kita berdiri ya, berdiri kita. Ya, supaya kita bergerak. Ya. Di perjalanan Yesus di Joloku. Di perjalanan
Kita lagi bersama yang pertama. Yesus pidoloku, kolom di tanami, matolua, nang di ngoluku, holosaku, tuksona. Tuhan dalam firman kami. Firman Tuhan kami sampaikan, ujian telah dikumandangkan, dan kami boleh membawa firman Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya untuk pemuda Sekian yang hari ini berusia 87 tahun. Tuhan, firman Allah boleh tinggal dalam hatinya, dimerdekakan, dan boleh menjadi bagian yang sangat penting dalam dirinya. Firman kami jemaatmu yang hari ini mendengarkan kami boleh menghargai hari-hari kami, boleh menikmati hari-hari kami, dan tetap bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang boleh kami alami sampai hari ini. Semua karena penyertaan Tuhan semata, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa surga untuk ibadah pada hari ini. Terpujilah Kau ya Tuhan Allah kami. Bapa, berarti kami boleh bersukacita Tuhan untuk merayakan ulang tahun seorang pria yang telah memberikan anaknya menjadi hamba Tuhan. Kami boleh melakukannya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan sebagai tanda syukur kami kepada-Mu ya Allah untuk penyertaan Tuhan bagi Bapa kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji Kau ya Allah. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Doksologi.
kepada Allah Bapa di sorga, sumber berkat kehidupan saudara-saudara, sumber berkat kehidupan kita, dan biarlah Allah yang itu yang kita sembah, Allah juga yang memberkati kita sekalian. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa kita di sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita bersatu sejenak sebelum kita bersalam-salaman.